Hai teman-teman, selamat datang di channel Cerita Syafa. Dukung Syafa yuk dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Lintang, Beni, dan Marwan memulai hidup baru di tempat berbeda. Lintang di kota, Beni di pesantren, Marwan di SMP desa. Meskipun berpisah, mereka bertekad meraih cita-cita. Mereka saling mengirim pesan, berbagi cerita, dan memberi semangat untuk menghadapi tantangan baru. Lintang menghadapi tes masuk akademi favorit pilihan orang tuanya. Ia belajar keras, mengerjakan soal dengan penuh keyakinan. Saat pengumuman tiba, namanya tercantum sebagai siswa baru. Ia bangga, tetapi ada perasaan ragu apakah ini benar-benar yang diinginkannya. Lintang memasuki lingkungan baru dengan perasaan campur aduk. Ia cerdas tetapi penyendiri, membuatnya sulit berbaur. Beberapa teman melihatnya aneh, enggan mendekat. Meski begitu, ia tetap fokus belajar, membuktikan bahwa dirinya mampu tanpa harus mengubah kepribadiannya. Di tengah kesendiriannya, Lintang bertemu Razan. Mereka cepat akrab karena sama-sama cerdas dan memiliki tekad kuat. Razan selalu membantunya beradaptasi. Mereka sering belajar bersama, saling mendukung, dan tumbuh sebagai teman yang bisa diandalkan satu sama lain. Beni mulai kehidupan baru di pesantren. Ia belajar mengaji dengan tekun dan mendalami ilmu agama. Meski awalnya sulit beradaptasi, ia berusaha keras. Ustadznya melihat potensinya, memberi bimbingan lebih. Beni pun semakin yakin bahwa pesantren adalah tempat terbaik baginya. Marwan tetap bersemangat belajar di sekolah desa. Ia yakin pendidikan bukan soal tempat, tapi usaha dan tekad. Dengan giat membaca dan berdiskusi, ia ingin membuktikan bahwa anak desa juga bisa sukses. Guru dan teman-temannya kagum pada semangatnya. Ketiganya masih sering berkirim surat, berbagi cerita tentang perkembangan masing-masing. Meskipun terpisah, mereka tetap saling mendukung dan menyemangat. Mereka bersaing bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk tumbuh bersama dan mencapai impian yang telah mereka tetapkan sejak kecil. Di akademi, Lintang sering menjadi sasaran ejekan karena sifat cueknya. Beberapa teman menganggapnya aneh, tetapi ia tidak peduli. Razan selalu ada di sisinya, memberi semangat dan mengingatkan bahwa yang penting adalah kerja keras, bukan pendapat orang lain. Saat makan di kantin, sekelompok siswa mulai mengganggu Lintang dan Razan karena iri dengan prestasi mereka. Mereka mencoba menyulut emosi, tetapi Lintang dan Razan memilih diam. Tanpa berkata-kata, mereka bangkit dan pergi, meninggalkan para pengganggu dalam kebingungan. Dalam perjalanan pulang, sekelompok anak nakal menghadang mereka dan meminta uang. Lintang tetap tenang, mengabaikan ancaman mereka. Ketika salah satu mencoba mendorongnya, ia sigap menghindar. Tak berhasil menakuti, anak-anak nakal itu pergi dengan kesal. Beni semakin tekun belajar, menghafal kitab dengan semangat tinggi. Ia sering membantu teman-temannya memahami pelajaran. Kegigihannya membuatnya terpilih sebagai ketua kelompok belajar. Para ustaz mengagumi dedikasinya, dan teman-temannya menjadikannya panutan dalam menuntut ilmu. Marwan terus berusaha menunjukkan kemampuannya. Ia mengikuti lomba matematika, pidato, dan karya tulis ilmiah. Walau fasilitas terbatas, ia tak menyerah. Ia berlatih siang dan malam, membuktikan bahwa anak desa juga bisa bersaing dan meraih prestasi tinggi. Setelah bertahun-tahun penuh kerja keras, Lintang dan Razan berhasil lulus dengan nilai tertinggi. Usaha dan pengorbanan mereka terbayar ketika mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi bergengsi. Keluarga mereka bangga, dan mereka siap menghadapi tantangan baru. Saat kabar keberhasilan Lintang dan Razan sampai ke desa, semua orang bersorak gembira. Marwan merasa semakin termotivasi. Ia ingin mengikuti jejak mereka, membuktikan bahwa kesungguhan dan tekad mampu mengantarkan seseorang meraih impian setinggi langit. Di perguruan tinggi, Lintang dan Razan tetap fokus belajar. Kecerdasan dan kerja keras mereka membuat mereka terpilih dalam program studi banding. Di sana, mereka bertemu siswa-siswa terbaik dari berbagai daerah, berbagi ilmu, dan semakin memperluas wawasan mereka.
Lintang dan Razan berlatih dengan tekun setiap hari. Mereka membaca buku, berdiskusi, dan mengerjakan latihan soal. Guru mereka selalu membimbing dan memberi semangat. Teman-teman di sekolah juga ikut mendukung. Semangat mereka berkobar, siap menghadapi tantangan besar di perlombaan nanti. Ruangan perlombaan terasa tegang. Lintang dan Razan duduk dengan penuh konsentrasi. Soal-soal sulit mereka hadapi dengan percaya diri. Persiapan matang membuahkan hasil. Mereka mampu menjawab dengan lancar. Meski ada rasa gugup, mereka saling menyemangati hingga babak akhir perlombaan selesai dengan baik. Pengumuman pemenang akhirnya tiba. Nama Lintang dan Razan disebut sebagai juara pertama. Sorak-sorai menggema. Guru, teman, dan keluarga mereka bersorak bahagia. Trofi kemenangan mereka angkat dengan bangga. Senyum mereka merasa usaha dan kerja keras mereka tidak sia-sia. Di desa dan pesantren, kabar kemenangan Lintang dan Razan tersebar cepat. Marwan dan Beni menerima berita itu dengan penuh kebanggaan. Mereka merasa semakin termotivasi untuk terus belajar dan berusaha. Kemenangan ini menjadi inspirasi bagi semua, membuktikan bahwa kerja keras selalu membuahkan hasil. Ketiganya menyadari bahwa perjalanan masih panjang. Namun, mereka yakin suatu hari nanti akan berkumpul kembali dan berbagi cerita kesuksesan mereka. Dalam surat terakhir yang mereka kirimkan satu sama lain, mereka berjanji untuk bertemu kembali di desa setelah masing-masing mencapai impian mereka. Persahabatan mereka tidak akan pudar meskipun jarak memisahkan. Terima kasih teman-teman telah menonton cerita Syafa Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih.